Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, dalam waktu beberapa saat lagi, acara akan segera dimulai. Demi kelancaran acara pada pagi hari ini, pertama-tama saya akan bacakan tata tertib untuk dapat diperhatikan oleh peserta yang bergabung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Peserta dimohon untuk menggunakan nama asli dan asal instansi. Peserta berpakaian dan berperilaku sopan selama acara berlangsung. Peserta sangat diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon kecuali diperkenankan bicara oleh moderator. Peserta juga diharapkan menggunakan virtual background yang telah tercet Zoom pada saat narasumber menyampaikan materi. Moderator akan memilih beberapa pertanyaan untuk dibacakan. E-sertifikat akan dibagikan untuk peserta yang mengikuti dari awal hingga berakhirnya acara. Dan cara mendapatkan e-sertifikat akan diinformasikan di akhir acara. Bapak, Ibu, dan teman-teman, acara dimulai. Daun nangka tinggal segebung, nangka unik berbuah tomat. Saya ucapkan selamat bergabung untuk para peserta yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada tanggal 21 April 2022 untuk bersama-sama berbagi cerita yang luar biasa dalam acara Bincang-Bincang Hari Kartini dengan tema Perempuan-Perempuan Tangguh di Museum. Tentunya ini menjadi momen yang sangat dinantikan karena dapat dijadikan sebagai ajang silaturahmi di bulan yang suci ini dan sekaligus dapat menginspirasi perempuan-perempuan hebat lainnya. Acara ini dipersembahkan oleh unit pengelola Museum Seni, yang diantaranya Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, dan Museum Tekstil. Meskipun tidak bertemu secara fisik, harapannya semoga kita selalu. Amin. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Adinda Putri Dinia yang akan membawakan dari awal hingga berakhirnya acara. Dan juga izinkan saya menyapa kedua narasumber. Yang pertama ada Ibu Sari Permana Aferelin Dwianita, SE, MHUM, selaku Pamong Budaya Ahli Muda bidang permusiuman. Bagaimana puasanya Ibu hari ini? Alhamdulillah lancar, Mbak Dinda. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua, Mbak Novia Puji Astuti SHUM, selaku pemandu Museum Wayang. Bagaimana puasanya hari ini Mbak Novia? Alhamdulillah lancar Mbak Dinda. Alhamdulillah. Serta salam hangat untuk teman-teman semua, baik yang bergabung melalui aplikasi Zoom maupun pada kanal YouTube Museum Seni Jakarta. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara. Pertama, pembukaan. Kemudian pemutaran video Ibu Sri Kusumawati selaku Kepala Unit Pengelola Museum Seni. Berikutnya, masuk ke sesi bincang santai bersama narasumber sekaligus diskusi tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh moderator. Dan terakhir ditutup oleh MC. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman, memasuki agenda inti saya serahkan kepada moderator. Cerita lama jangan dipikirkan, cerita lalu dengan sang mantan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator Mbak Intan. Kepada Mbak Intan Cahyanita SHUM, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Karena saya dilempar pantun tadi sama Mbak Dinda, jadi saya akan tangkap juga menggunakan pantun. Pergi belanja bersama Bunda, tiba-tiba ketemu mantan. Terima kasih Mbak Dinda atas waktu dan kesempatan. Ya, baik, selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir pada acara bincang-bincang santai pada kali ini bertema perempuan-perempuan tangguh di museum. Nah, bincang santai kali ini dengan judul Perempuan-Perempuan Tangguh di Museum diadakan dalam rangka
menyemarakan atau memperingati Hari Kartini pada tanggal 21 April 2022, dan pada bincang santai kali ini kita akan berbagi pengalaman para pegawai perempuan di unit pengelola Museum Seni. Nah, sebelum kita memulai bincang santai, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yang sebenarnya ada 3 narasumber pada hari ini. Pertama ada Ibu Sri Kusumawati selaku Kepala Unit Pengelola Museum Seni yang mengelola 3 museum dengan ribuan koleksi dan 3 lokasi museum yang berbeda, serta mengelola pegawai sebanyak 120 pegawai. Kemudian Ibu Sari Permana Everlyn Dwi Anita selaku Pamong Budaya Ahli Muda bidang permusiuman yang saat ini bertugas di Museum Seni Rupa dan Keramik yang koleksinya sangat luar biasa ya Bu ya. Dan yang ketiga ada Mbak Novia Pujiastuti yang saat ini bertugas di Museum Wayang sebagai pemandu museum. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Ibu Sri Kusumawati menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir langsung di acara bincang santai kali ini karena sedang ada penugasan yang tidak bisa diwakilkan. Namun Ibu Sri Kusumawati sudah menyiapkan video yang menceritakan pengalaman singkat beliau selama bekerja di museum. Untuk host mungkin bisa diputarkan video dari Ibu Sri Kusumawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama keluarga besar Unit Pengelola Museum Seni Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, izinkan saya mengucapkan Selamat Hari Kartini tanggal 21 April tahun 2022 kepada seluruh perempuan Indonesia dimanapun berada. Sebagai pekerja perempuan, saya memulai karir saya sebagai ASN pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan bertugas di museum. Awalnya saya bertugas di Museum Sejarah Jakarta, kemudian sempat juga bertugas di Museum Wayang, lalu saya pindah ke beberapa institusi lainnya, dan akhirnya saya kembali bertugas di museum sebagai Kepala Unit Pengelola Museum Seni. Banyak tantangan yang kita hadapi sebagai petugas pekerja perempuan di museum. Salah satunya adalah bagaimana kita membagi waktu dengan baik untuk peran kita sebagai pekerja perempuan dan sebagai ibu rumah tangga. Kemudian yang kedua, karena museum-museum milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluruhnya berada di bangunan cagar budaya, maka ini merupakan tugas berat bagi kita, bagaimana kita menjaga bangunan-bangunan tua yang sudah berusia ratusan tahun dan menjadi ikon dari kota ini, bahkan ikon dari negara Indonesia, untuk tetap bisa berdiri kokoh, terpelihara dan menjadi bukti sejarah panjang perjalanan bangsa ini. Di tengah-tengah cuaca Jakarta yang sangat tinggi kelembabannya, kemudian ancaman rayap dan sebagainya, tugas memelihara bangunan tua ini memang bukan tugas yang ringan. Kemudian kami juga harus menjaga, memelihara dan mengembangkan koleksi-koleksi museum yang merupakan cagar budaya yang berusia juga ratusan tahun dan sangat tinggi nilainya. Itu harus kita pelihara, kita lindungi dan kita kembangkan dan juga tidak boleh sampai hilang dari museum. Ini juga suatu tantangan tugas yang berat. Tetapi dengan dukungan dan bantuan dari semua pihak, alhamdulillah sampai saat ini museum-museum, gedung-gedung museum maupun koleksi museum milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terpelihara dengan baik. Pesan saya untuk seluruh perempuan Indonesia dimanapun berada, mari kita manfaatkan izin restu yang diberikan oleh suami dan anak-anak kita untuk keluar rumah, untuk berkarya di luar rumah dengan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita ambil hal-hal positif yang kita temui selama kita bekerja di luar untuk kita jadikan bekal, untuk kita jadikan pegangan kita dalam mendidik anak-anak kita sehingga mereka tentu saja nanti dapat berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang akan membanggakan bangsa ini. Demikian dari saya, sekali lagi saya mengucapkan Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Semangat terus perempuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian tadi dari
sepatah dua patah kata dari Bu Sri Kusumawati selaku Kepala Unit Pengelola Museum Seni yang menceritakan secara singkat pengalaman beliau bekerja di museum. Baik, akan saya lanjutkan kepada narasumber kedua. Ini ada Ibu Sari Permana Averlin Dwi Anita. Panjang sekali ya Mbak namanya. Tapi Boleh indah, disingkat kok Mbak cantik. Intan? Oh, boleh ya. disingkat. Indah dan cantik seperti orangnya ini. Ya, jadi gini Mbak Sari, kita pada kegiatan kali ini akan bincang-bincang santai aja, dan nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga, dan kita mulai dulu ya Mbak ya. Boleh Mbak Ilma dibantu untuk share screen paparan dari Mbak Sari. Nanti Ibu Sari akan menceritakan secara singkat foto-foto atau video yang atau paparan yang akan di share screen oleh Mbak Ilma. Baik Ibu Sari, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Intan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari. Saya bertugas di Museum Seni Rupa dan Keramik, dan saya di sini sebagai pamong budaya muda bidang permuseuman. Lanjut ya, next. Terdengar ya suara saya Bapak Ibu? Ya, Terdengar, Bu. ini saya tantangan ketika saya bertugas di museum, tapi saya tantangan itu saya jalani dengan ikhlas. Akhirnya saya menyukai dan sampai saat ini saya masih cinta kerja di museum. Bu Sari, ini sepertinya quotes ya Bu Sari ya, setiap pekerjaan memiliki tantangan tersendiri. Ya. Betul. Okay. Ya, jadi karena begini Mbak Intan, awalnya saya itu dulu menjadi pegawai negeri ya, itu ketika tahun 99 saya tidak langsung bekerja di museum, tapi saya asalnya dulu dari Kementerian Pariwisata, dan saya sama sekali tidak tahu gitu museum itu apa sih. Terus juga saya belum pernah yang ngebayang juga enggak gitu kan kalau saya akan suatu saat bekerja di museum. Jadi belum ada bayangan ya Mbak pas pertama kali masuk ada PNS nih untuk bekerja di museum. Ya. Betul. Nah, ketika tahun 2012 saya mulai bergabung dengan museum. Nah, pada saat itu saya ditugaskan di Museum Tekstil. Nah itu ya ketika saya bergabung di Museum Tekstil pastinya saya mendapat inilah ya, nggak langsung bisa menjalani, tapi saya harus ini juga beradaptasi, terus mengenal koleksi, karena kalau di museum kan kita nggak hanya harus tahu oh museumnya seperti ini, tapi kita juga harus mengenal koleksi, dan karena kita harus mengedukasi juga kepada pengunjung kan, dan pengunjung kita itu kan bermacam-macam, ada pengunjung wisatawan mancanegara, dari wisatawan Nusantara, dan dari Nusantara aja kita banyak sekali menghadapi apakah itu pelajar, mahasiswa, anak-anak, seperti itu. Itu mulai disitulah. Nah, ini ketika saya di Museum Tekstil, bertugas di Museum Tekstil, ketika itu saya mempromosikan ini juga ya, edukasi tentang batik. Jadi waktu itu memberikan edukasi bagaimana sih membatik. Nah, saya mengedukasikan tidak hanya di museum saja, tapi juga dengan kegiatan-kegiatan di luar seperti workshop di luar daerah dan juga di luar negeri. Jadi seperti ini nih Mbak Intan gitu, yang sudah dan yang ada di layar saya gitu. Jadi ini juga nggak langsung bisa ya, saya tetap harus belajar dulu sampai bisa seperti itu, begitu.
Berarti dimulai benar-benar dari awal ya Bu Sari ya, karena awalnya kan dari Kementerian Pariwisata, kemudian Iya, pindah ke Museum Tekstil dan harus mempelajari dari awal tentang tekstil, ya terutama tentang bagaimana pastinya. cara membatik gitu ya Bu ya. Pastinya, Oke, karena kan menarik banget. kalau itu kan suatu pekerjaan yang sangat berbeda. Iya, Ketika di kementerian saya tidak pernah berhadapan dengan pengunjung seperti itu. Nah, betul ketika betul. di museum setiap hari saya harus menghadapi pengunjung, gitu. Jadi dan kita dituntut harus bisa, harus mengerti tentang koleksi dan juga tentang dan kebetulan kalau di unit pengelola museum seni ini kan ada juga kegiatan workshop. Nah, jadi kita juga harus mengetahui. Jadi jangan sampai pengunjung nanya kita nggak tahu gitu. Jadi mesti banyak belajar dan mencoba. Seperti itu sih Mbak Intan. Oke, berarti kita bisa lanjut ke next ya, paparan selanjutnya Mbak Ilma. Coba di next slide. Nah, ini udah beda museum nih ya Bu Sari ya. Ah iya. Jadi waktu di Museum Tekstil saya bertugas agak lama juga Mbak Intan, 8 tahun ya. Nah, setelah itu saya dapat ini lagi tantangan nih sama pimpinan. Jadi dipindahkan ke Museum Seni Rupa dan Keramik sampai sekarang. Nah, ketika pindah, yaitu pastinya saya menghadapi koleksi yang berbeda, ya kan? Jadi kalau dulu saya belajar tentang tekstil, bagaimana cara membatik, bagaimana sih membuat tenun, gitu kan? Nah, kalau saya sekarang kaitannya dengan lukisan dan juga keramik, gitu. Jadi sangat berbeda banget. Nah, itu ya sudah pelan-pelan saya belajar sampai sekarang masih tetap belajar ya. Jadi nggak inilah nggak putus asa untuk belajar. Nah ini adalah ketika saya membawa tamu ya, dan saya harus menjelaskan tentang koleksi yang ada di Museum Seni Rupa dan Keramik. Tamunya juga sama seperti tamu yang di Museum Tekstil itu banyak ada dubes, duta besar, terus juga ada dari mancanegara tuh tamu-tamu resmi lah seperti itu. Itu kurang lebih Mbak Intan. Oke, bisa next slide Mbak Ilma. Seru banget nih Hmm. pengalaman Bu Sari di beberapa museum yang beda-beda Ya, koleksinya ya. betul. Nah, ini adalah ketika koleksi Museum Seni Rupa dan Keramik dipinjam ke Ris Museum. Nah, dan ini merupakan salah satu karya koleksi seni rupa yang menjadi masterpiece. Jadi memang ini saking eh, bagusnya koleksi ini karena juga yang membuat adalah maestro, salah satu maestro Indonesia yaitu Hendra Gunawan membuat lukisan pengantin revolusi dan ini ditampilkan di Rijksmuseum gitu dengan pameran yang bertemakan revolusi juga. Nah, ini saya harus menyiapkan keperluannya, terus juga mengecek koleksinya seperti itu. Biar sampai di sana dengan tiba dengan selamat tanpa ada cacat. Memang sih pada saat itu pandemi, jadi kita hanya bisa mengirimkannya by ini saja by Zoom. Jadi kita kawal, tetap kita mengawal koleksi. Mungkin kalau nggak waktu itu pandemi udah bisa ke sana kali ya Mbak Intan. Bisa nganterin koleksinya ke sana, tapi karena pandemi ya sudah mau diapakan. Seperti itu. Ini Sampai juga, koleksi ini juga dipasang di sana dengan wah, aman begitu. ini sangat pengalaman yang luar biasa ya Mbak menurut saya karena emang harus mendampingi dari awal Iya, packing sampai betul, bisa selamat sampai di Rijksmuseum ya. betul. Itu pasti kan harus kontak terus sama Rich ya. Jadi kayak Ya, pengalaman tersendiri lah ya Mbak, ini tantangan ya. betul. Tantangan. Nah, ini juga kan apalagi koleksi ini sangat besar nih. Ini di Museum Seni Rupa dan Keramik termasuk koleksi yang lumayan besar dan sudah cukup tua. Mengingat juga koleksi ini sejarahnya juga punya sejarah ya, punya nilai arti sejarah.
Jadi mesti hati-hati sekali. Dan ini bukan replika, ini lukisan asli. Seperti itu Mbak Intan. Oke, emang benar-benar tantangan Bu Sari nih di 2 museum beda-beda tantangannya ya. Ya. Sangat luar biasa. Oke, next slide. Mungkin Mbak Ilma masih ada lagi slide-nya? Nah, ini adalah kegiatan saya ketika visitasi museum ya, dari dinas. Ketika itu ada kegiatan alur pendaftaran museum-museum yang khususnya ada di Jakarta. Jadi museum yang ada di Jakarta ini kan masih banyak yang belum didaftarkan di baik itu di kementerian dan juga Nah, ini Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mencoba untuk mengumpulkan museum-museum mana aja sih yang memang belum pernah didaftarkan pendirian museumnya. Nah, ini adalah contoh museum swasta yang ada di DKI. Itu Mbak Intan. Jadi saya bersama-sama dengan bagian bidang pelindungan Dinas Kebudayaan untuk mendatangi museum-museum tersebut dan mensosialisasikan juga apa sih yang kurang gitu kan, administrasi apa yang kira-kira masih kurang untuk didaftarkan. Seperti itu Mbak Intan. Lanjut. Sepertinya Baik, sih terima kasih Bu Sari. Ini berarti visitasi ini juga seperti studi banding ya. Ya, studi banding saling melengkapi antar museum di DKI gitu, memberi saran antar museum biar menjadi museum yang lebih baik ke depannya dan bisa melayani publik semaksimal mungkin ya Bu Sari ya. Ya, betul. Oke, tadi udah paparan dari Bu Sari sebentar. Terus saya penasaran nih, Bu Sari ini kan sebagai seorang perempuan yang bekerja juga dan menjadi ibu rumah tangga juga, pastinya kan ada tantangan tersendiri ya Bu ya untuk menjalani 2 peran tersebut. Nah, boleh ceritakan sedikit nggak ya Bu Sari tantangan apa saja nih yang Bu Sari rasakan selama bekerja dan menjadi ibu rumah tangga gitu? Ya, pastinya memang kita semua yang namanya perempuan kalau bekerja itu pasti ada tantangan. Apalagi kalau sudah berkeluarga. Nah, dengan membagi waktu antara keluarga dan juga pekerjaan. Nah, sebelum pandemi itu kan kegiatan museum sangat padat gitu dengan adanya pameran. Nah, dan baik itu pameran di luar maupun pameran yang kita selenggarakan sendiri. Nah, dan pameran-pameran apalagi yang kaitannya dengan seni biasanya malam tuh Mbak Intan. Jadi kita udah lebih dari seharian lah. Mungkin waktu di rumahnya lebih sedikit daripada di kantor ya, untuk kantor. Itu membagi waktunya terkadang sulit. Nah, kalau yang tantangan kedua buat saya adalah kaitannya dengan menyampaikan edukasi mengenai koleksi kepada pengunjung dengan narasi yang menurut saya sih terlalu singkat, terlalu sedikit. Itu adalah jadi banyak sekali kan pengunjung yang tahu kok ini apa sih maksudnya gitu. Nah, sedangkan di situ informasinya hanya sedikit. Nah, itu tantangan buat saya. Gimana caranya supaya pengunjung bisa mendapatkan informasi yang baik sehingga dia tidak bosan datang ke museum, dia akan datang kembali gitu. Nah, yang tantangan selanjutnya adalah menghadapi tamu asing, Mbak Intan. Jadi apalagi di museum seni ini kan lokasinya agak strategis ya, di Kota Tua, di mana Kota Tua itu merupakan salah satu destinasi pariwisata yang ada di DKI. Nah, jadi pengunjungnya itu sangat banyak, pengunjung asingnya juga banyak. Nah, terkadang kalau kita menghadapi pengunjung asing, satu, mungkin bahasa Inggris saya pas-pasan. Nah, yang kedua, kadang
aksennya mereka tuh juga beda kan sama bahasa Inggris yang biasa. Kadang kita mencernanya agak sulit. Gitu sih Mbak Intan kalau yang saya rasain, tantangan yang saya hadapi seperti itu. Oke, baik. Bu Sari, berarti emang tantangannya kalau sebagai perempuan bekerja di museum itu tuh sangat beragam ya, mulai dari membagi waktu antara bekerja dengan Ya, keluarga, apalagi banyak event-event yang kadang sampai malam, bahkan kadang ada yang menginap gitu ya Bu Sari. iya Terus juga betul. Betul, Mbak kalau Intan. mengelola koleksi yang banyak sekali gitu, ribuan, Ya, baik di museum puluhan ribu bahkan Mbak tekstilnya, Intan. iya, baik di tekstil maupun di Museum Seni Rupa dan Keramik sama-sama banyak sekali nih Banyak banget. koleksinya. Dan benar-benar tantangannya sangat terasa ya Bu, apalagi kita ini kan belajar dari awal ya, mulai belajar dari tekstil, terus kemudian kita belajar juga nih tentang seni Lukisan. rupa ya, tentang keramik gitu, yang benar-benar dari awal itu memang luar biasa. Ya, kemudian nih Bu Sari, Nggak apa-apa pertanyaan Mbak Intan. terakhir nih. Kan Ya, jadi wawasannya kan lebih luas iya ya. betul Jadi kita betul. hanya Jadi tahu tentang bertambah tekstil terus. aja. Iya. Ya. Eh, itu memang menjadi tantangan dan bermanfaat untuk kita sendiri ya Bu ya. Jadi lebih banyak Ya, pengalaman dan betul. pengetahuan yang kita miliki gitu. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Sari sebelum saya berpindah ke narasumber berikutnya, ini adalah harapan Bu Sari untuk museum dan pesan untuk perempuan-perempuan yang ingin bekerja atau berkarya di bidang permusiuman. Silahkan Bu Sari. Kalau harapan saya ya pastinya museum yang ya saat ini museum di mana tempat saya bekerja ya akan semakin ramai, pengunjungnya semakin meningkat, terus informasinya ditambah ya, informasi mengenai narasi dan juga ya pastinya pengunjungnya semakin meningkat. Jangan hanya datang sekali, biar pengunjung datang ke Museum Seni Rupa dan Keramik selalu datang terus-menerus gitu. Dan harapan saya kepada wanita Indonesia supaya tetap semangat, jangan pantang menyerah, terus hadapi tantangan dengan senyuman, dan juga jangan berhenti belajar, tetap belajar, berusaha, dan fokus. Seperti itu Mbak Intan. Baik, terima kasih Bu Sari atas sharing pengalaman dan menambah pengetahuan untuk kita semua di sini. Jadi untuk perempuan ini pesan dari Bu Sari, tetap semangat, tetap berkarya, apapun tantangannya tetap hadapi ya Bu ya. Oke, Betul. terima kasih banyak Bu Sari. Kemudian saya akan melanjutkan sekarang ya kepada narasumber selanjutnya, yaitu Mbak Novia Pujiastuti yang saat ini bekerja sebagai pemandu di Museum Wayang. Nah, di Museum Wayang ini merupakan salah satu museum di bawah unit pengelola museum seni yang pengunjungnya sangat banyak. Maka dari itu tantangannya pun juga pasti lebih berbeda nih dibanding museum-museum yang lainnya. Oke, untuk biar lebih terasa, kita sembari melihat paparan dari Mbak Novia ya. Mungkin Mbak Ilma bisa share screen? Ya, oke, Mbak Novia silahkan menceritakan pengalamannya sesuai dengan paparannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Intan. Selamat pagi menjelang siang ya para kalian. Perkenalkan, nama saya Novia Pujastuti. Sekarang bekerja di unit pengelola museum seni, kemudian ditempatkan menjadi pemandu museum wayang. Nah, saya sudah bekerja di museum wayang itu kurang lebih 2 tahun. Mungkin next slide kali ya. Nah, saya juga baru di museuman karena saya lulusan sastra Rusia yang tidak mengenal sama sekali apa itu museum, kemudian bagaimana background saya tentang wayang juga belum sama sekali ada, tapi saya belajar di situ, kemudian juga
saya mendapat pengalaman baru, yaitu menjadi pemandu, kemudian belajar juga desain grafis, kemudian digital marketing, kemudian juga mendapat kesempatan untuk menerjemahkan beberapa keterangan koleksi dan menjadi edukator museum wayang. Kemudian next. Nah, ini pengalaman memandu di Museum Wayang, karena Museum Wayang juga salah satu museum yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kemudian juga saya merupakan pemandu lokal, kemudian juga bahasa asing, dan bahasa asing yang saya kuasai itu Inggris, Spanyol, dan Rusia. Kemudian saya juga pernah memandu sekretaris Duta Besar Ukraina, kemudian Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia, kemudian juga pernah bertemu dengan Presiden Argentina, dan saya juga bisa mempraktikkan bahasa Spanyol saya. Kemudian juga yang terakhir, minggu lalu saya juga mendapat kesempatan untuk memandu sepak bola Spanyol yang main dalam Indonesian Youth Championship tahun 2021 yang diadakan di Jakarta International Stadium. Itu klub Atletico de Madrid sama FC Barcelona U18. Kemudian lanjut. Nah, ini desain grafis saya, background anak sastra, tidak pernah mengerti sama sekali desain dan tidak pernah terpikir untuk belajar desain. Terus karena pandemi tahun 2020 museum tutup, kemudian pemerintah menugaskan kami orang-orang yang di museum untuk menghadirkan museum di tengah masyarakat. Nah, salah satunya adalah sosial media. Nah, untuk sosial media kita tidak mungkin kan membuat konten tanpa hal yang menarik, desainnya menarik. Akhirnya juga saya diberi kesempatan untuk belajar desain grafis. Yang pertama itu kulik tokoh wayang yang pandu, itu adalah desain awal saya, kemudian berkembang sampai selanjutnya yang ada di 5 poster lainnya. Selanjutnya saya juga belajar tentang digital marketing. Bisa slide selanjutnya. Nah, ya, jadi juga saya belajar bagaimana mengelola sosial media, menaikkan followers, menaikkan interaksi dengan followers juga, kemudian membuat jadwal publikasi media sosial karena saya memegang Instagram dan TikTok Museum Wayang. Kemudian juga saya membuat program publikasi seperti kulik, yaitu biasanya tentang koleksi tokoh wayang, kemudian juga atau koleksi di tata pamer, kemudian ada OTW, obrolan tentang wayang, itu berbincang tentang seputar wayang, bisa tentang pangkat pagelaran wayang, kemudian tentang filosofi tokoh wayang itu sendiri, atau juga kita pernah main game Ringgit Monoponiki, itu tebak-tebakan kita menebak koleksi dari tokoh wayang atau jenis wayang kulit di Museum Wayang. Selanjutnya, saya juga mendapat kesempatan untuk menerjemahkan bahasa. Jadi kalau di lorong wayang golek, kemudian atau tata pamer di Museum Wayang, yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu saya, tapi yang desain memang bukan saya. Kemudian juga saya diberi kesempatan menjadi interpreter setiap ada pagelaran wayang kulit atau wayang apapun di Museum Wayang, saya menjadi penerjemah dari kepala museum, biasanya untuk sambutan dalam bahasa Inggrisnya saya. Kemudian selanjutnya, nah ini saya juga diberi kesempatan untuk menjadi fasilitator bersama rekan pemandu lainnya, siswa PKL. Jadi kami bersama pemandu lainnya juga mengajarkan cara kepemanduan, kemudian mengenalkan koleksi Museum Wayang, dan mengajarkan cara bagaimana sih kita melayani pengunjung, bagaimana kita mengajarkan tentang mengolah koleksi juga, seperti itu. Dan saya juga ini membuat konten Museum Wayang, yaitu program obrolan tentang wayang, sama ini juga ada saya sedikit skill fotografi. Seperti itu Mbak Intan. Baik, terima kasih Mbak Novia sharing pengalamannya. Jadi sebagai pemandu itu tuh
tidak hanya mandu aja kerjaannya ya Mbak ya, jadi banyak juga Ya, nih yang bisa betul. dikembangkan. Bisa tadi bisa menjadi interpreter, terus kemudian kalau sudah bisa belajar desain, bisa membuat konten-konten edukator, seperti itu. Jadi banyak sekali nih tantangannya dan pengalaman-pengalaman baru juga ya buat Mbak Novia, apalagi kan Mbak Iya, Novia background-nya sastra ya, terus iya, kemudian belum ada tuh. terjun ke museum, harus belajar lagi untuk bertatap muka dan berinteraksi dengan berbagai pengunjung, apalagi di museum wayang itu pengunjungnya sangat banyak dan beragam dari berbagai kalangan ya, jadi pasti itu sebuah tantangan tersendiri ya Mbak Novia. Iya, betul. Apalagi misalnya ada pengunjung yang memang dari mancanegara, kemudian mereka juga tidak bisa bahasa Inggris ya, maksudnya kesulitan. Dan saya juga kadang tuh pakai bahasa isyarat karena memang komunikasinya susah juga atau menggunakan translator seperti itu. Nah, jadi Mbak Novia ini selain bisa berbahasa Inggris, Mbak Novia bisa beberapa bahasa asing lainnya seperti Rusia, Spanyol, dan ini lagi belajar juga bahasa isyarat ya Mbak ya. Buat jadi semua pengunjung tuh bisa apa ya, berinteraksi dengan Mbak Novia dengan baik seperti itu, dan informasi dari koleksi di museum pun bisa tersampaikan dengan baik gitu ya Mbak Novia. Iya, betul. Dan ini sebenarnya Betul, betul. tantangannya juga sangat banyak ya, selain apa, menghadapi pengunjung, tapi juga bagaimana sih kita menyampaikan informasi dari koleksi ini ke pengunjung gitu, biar pengunjung tuh secara singkat, padat, dan jelas tuh paham gitu ya Mbak Novia ya. Iya, betul. Karena wayang ini kan sendiri banyak versi dari berbagai daerah. Kemudian jadi masing-masing daerah itu mempunyai patokan. Jadi kita harus menengahi hal tersebut karena terutama di luar Pulau Jawa atau juga di Pulau Jawa mereka juga memang berbeda wayangnya dalam segi interpretasi dari tokoh wayang itu sendiri. Oke, jadi memang belajarnya benar-benar semuanya ya. Nah, Iya, betul. oke, pertanyaan selanjutnya ini Mbak, seperti tadi Ibu Sari, tantangan apa saja yang Mbak Novia hadapi nih selama bekerja di museum? Kalau tadi kan Bu Sari ada tantangan yang sulit membagi waktu antara pekerjaan dan sebagai ibu rumah tangga. Nah, kalau Mbak Novia sendiri, ini tantangan seperti apa ya yang Mbak Novia hadapi selama bekerja di museum? Ya, yang pertama sih saya agak shock ya waktu liburnya itu tidak weekend karena memang kurang waktunya tentang dengan keluarga Ya. besar karena saya juga belum menikah jadi tidak ada tuntutan untuk mengurusi keluarga, kemudian cuman memang agak kurang untuk berbagi dengan keluarga. Kemudian kalau tantangan Keluarga dan di museum teman-teman itu ya Mbak. iya betul karena memang kurang karena Karena teman-teman beda biasanya beda liburnya jadwal. weekend ya. Kemudian Kemudian paling sering sih yang pengunjung di museum wayang tuh sekalinya mengerti tentang wayang, mereka mempunyai argumen sendiri. Kemudian sekalinya tidak mengerti, kita harus menjelaskannya secara detail. Itu sih yang tantangannya kadang agak susah. Menanyakan dengan berbagai macam pertanyaan yang luar biasa unik seperti itu. Kemudian saya juga tantangannya karena museum wayang ini kan tata pamernya cukup menarik ya Mbak Intan. Jadi kadang pengunjung ke sini tuh hanya untuk foto dan itu saya agak menjadi gimana akan sedih gitu karena melihat pengunjung datang ke sini bukan untuk melihat koleksi, mengenal tentang wayang, tetapi hanya untuk bersuah foto. Itu sih tantangan yang saya lihat dan susah untuk diperbaiki, mungkin akan butuh waktu lama. ya mungkin itu PR untuk kita semua yang bekerja di museum ya, gimana sih kita Iya, menarik dan menarik pengunjung tertarik dengan informasi yang ada di koleksi museum, tidak hanya pulang membawa foto tapi ada kenangan pengalaman yang mereka rasakan di dalam museum gitu ya. betul. Oke. Nah, pertanyaan terakhir ini adalah harapan dari Mbak Novia nih untuk museum, tidak hanya museum wayang, tapi di museum-museum di Indonesia, dan pesan untuk perempuan-perempuan seumuran nih, perempuan-perempuan muda yang ingin bekerja di museum. Jadi apa harapan dan pesan dari Mbak Novia? Harapannya sih sebagai pekerja di museum ya saya bisa mengedukasi masyarakat lagi tentang museum baik di museum wayang maupun secara general karena
minat masyarakat di museum itu cukup kurang ya, jadi kita harus meningkatkan itu ketertarikan masyarakat untuk berkunjung ke museum dan memperhatikan koleksinya. Dan untuk perempuan seusia saya juga, jangan takut tentang tantangan, kemudian mempelajari hal itu bagus, hal-hal baru. Karena saya juga background-nya tidak ada wayang sama sekali, tidak ada background pariwisata, tapi saya tetap terima tantangan tersebut. Dan ada pepatah di bahasa Spanyol, saber la leche, artinya kalau kamu udah terjun, itu harus terjun sepenuhnya. Maksudnya kalau kalian udah mempelajari satu skill, itu harus dipelajari sampai benar-benar kita matang tentang hal itu. Paling itu sih Mbak Intan. Nah, karena tadi Mbak Novia menggunakan bahasa Spanyol, apa tadi ya, peribahasa atau saber la pepatah, ya. leche. Kalau Jadi artinya saya itu mengetahui susu, sebenarnya bukan susu, jadi mengetahui hal yang secara keseluruhan. Nah, mumpung sudah disebutkan nih sekalimat bahasa Spanyol, jadi saya ingin menantang Mbak Novia untuk mengajak teman-teman di sini berkunjung ke museum menggunakan bahasa Spanyol. Dan nanti harus ada artinya ya, karena kita nggak ada yang tahu artinya. Ya silakan Mbak Novia. Baik, vamos a visitar al Museum Wayang y también Museum Cerámica. Y tenemos muchas colecciones aquí y tenemos muchas experiencias para ellos. Itu artinya mari ke museum, Museum Wayang dan Keramik. Di sini kita punya koleksi yang luar biasa dan menarik. Oke. Jangan lupa museum tekstil juga, karena kita keren banget membawahi 3 museum. Nah, tadi bahasa Spanyol, saya tantang lagi satu bahasa lagi Mbak Novia, bahasa Rusia. Karena saya jarang banget nih dengar orang Rusia ngomong nih, jadi saya pengen tahu logatnya tuh seperti apa sih kalau berbahasa Rusia. Perkenalan saja ya Mbak Intan ya. Boleh. Здравствуйте, меня зовут Novia, я гид в Museum Wayang. Itu saya, halo, ya, halo, perkenalkan nama saya Novia, saya pemandu di Museum Wayang. Oke, terima kasih banyak Mbak Novia atas pengalaman dan sudah mau saya kerjain translate beberapa bahasa. Oke, karena 2 narasumber sudah bercerita dan sharing tentang pengalaman selama bekerja di museum nih sebagai pegawai perempuan yang tangguh menghadapi berbagai tantangan yang ada di museum, saatnya untuk tanya jawab. Teman-teman di sini yang berada di Zoom meeting boleh bertanya melalui kolom chat. Ya, saya buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Oh, ini sudah ada 2 pertanyaan di awal. Pertanyaan pertama, apa arti tangguh bagi wanita-wanita yang bekerja di museum? Coba silahkan dijawab. Mungkin Bu Sari dulu atau Mbak Novia dulu? Bu Sari dulu aja. Oke. Ya. Silahkan Bu Sari. Kalau menurut saya tangguh artinya kuat gitu. Jadi kita tidak kuat menghadapi tantangan. Jadi tidak gampang putus asa. Kita hadapi tadi seperti yang Mbak Novia bilang, kita kalau sudah berkecimpung kita harus serius gitu, kita selesaikan sampai akhir. Itu tidak gampang menyerah dan tidak gampang putus asa. Itu tangguh menurut saya. Gitu Mbak Intan. Oke, terima kasih Bu Sari. Berarti perempuan tangguh ini perempuan yang tidak putus asa apapun tantangannya di dalam pekerjaan maupun yang dihadapi dalam pekerjaan atau di manapun berada gitu ya Bu Sari ya. Betul Mbak Intan. Oke, untuk Mbak Novia silahkan dijawab pertanyaannya, apa arti tangguh bagi wanita-wanita yang bekerja di museum? Siap dan percaya diri. Karena kalau udah siap dan percaya diri, apapun tantangannya itu kita bisa menghadapinya.
Jadi wanita yang tangguh adalah wanita yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan siap apapun tantangan yang akan dihadapi, serta resiko yang akan kita ambil nantinya ya. Oke, Ya, terima betul, kasih Mbak. banyak. Oke, nih ada pertanyaan selanjutnya nih dari Mbak Anissa. Mbak Anissa Diah Novia dari Universitas Multimedia Nusantara. Kepada para narasumber yang hebat-hebat nih, adakah sisi spiritual yang hadir dalam berkecimpung di dunia museum selama bertahun-tahun, mungkin secara implisit saja, yang dapat mengubah hidup narasumber dari seni yang ditampilkan? Jadi mungkin maksudnya ada inspirasi dari si koleksi ini yang mengubah hidup dari Mbak Novia dan Bu Sari. Mungkin seperti itu ya pertanyaannya, Mbak Disa. Silahkan Bu Sari dan Mbak Novia. Ya, terima kasih Mbak Intan. Pastinya ada ya ketika saya selama berkecimpung di permusiuman. Ketika saya di Museum Tekstil itu contoh ketika kita mengajarkan batik itu mengajarkan kita menjadi sabar. Karena ketika kita membuat batik tulis ya, itu kan menggunakan canting tidak mudah. Nah, disitulah kita dituntut untuk menjadi sabar. Mungkin kalau dulunya, mungkin saya sebelum di museum rada-rada emosi, tapi ketika saya belajar batik saya jadi sabar. Gitu sih Mbak Intan, karena kalau ngajarin batik tidak sabar kan pastinya kan banyak sekali ini ya, banyak sekali cacatnya gitu. Dia harus sabar. Nah, kalau untuk koleksi, pastinya juga saya terinspirasi adalah di koleksi Museum Seni Rupa dan Keramik itu ada lukisan Dewi. Nah, itu mencerminkan sekali wanita Indonesia di situ karena Agus Jaya membuat lukisan itu adalah dia mengangkat wanita Indonesia. Jadi mengambil contoh ini ya, salah satu tokoh yang ada di relief candi. Nah itu jadi ya begitulah ininya wanita Indonesia seperti itu. Mungkin saya nggak ada fotonya ya di sini, tapi kalau mau boleh tuh ke sini untuk melihat sendiri koleksinya seperti apa sih koleksi Dewi gitu. Oke, nih yang penasaran ya Mbak ya. Iya, jadi masih wanita Indonesia dengan pakaian adat ketimuran sekali, ya seperti itulah cerminan wanita Indonesia. Seperti itu sih Mbak Intan. Baik, terima kasih Bu Sari. Jadi yang penasaran dengan lukisan Dewi bisa langsung berkunjung ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Ya, oke, selanjutnya Mbak Novia. Ini menurut Mbak Novia bagaimana nih jawabannya atas pertanyaan dari Mbak Anissa? Pertama kali bekerja di Museum Wayang, saya tidak tahu background wayang sama sekali, dan saya belajar ternyata sangat luar biasa. Saya diajarkan untuk kesabaran, kemudian ada memahami karakter orang juga, karena di pewayangan kita juga melihat ada tokoh banyak, seperti tokoh dari kisah Mahabharata, ada kisah Ramayana, dan saya juga mempelajari, dan itu ternyata filosofinya bisa diambil dan diterapkan di kehidupan nyata. Kemudian juga saya terinspirasi dari salah satu tokoh kisah Mahabharata, yaitu Dewi Kunti, itu ibu dari para Pandawa, dan beliau itu sangat bijak, kemudian sangat sayang keluarga juga, jadi bisa mengatur emosi dari para Pandawa, kemudian juga bisa menjadi sosok ibu yang juga luar biasa dan negosiator yang juga luar biasa. Itu sih. Jadi saya bisa mempelajari dari koleksi dari Museum Wayang. Itu sih Mbak Intan. Terima kasih Mbak Novia. Nah, kalau yang penasaran nih sama koleksi-koleksi wayang bisa datang ke Museum Wayang. Dan kalau yang penasaran juga dengan koleksi tekstil bisa datang ke Museum Tekstil di Jalan KS Tubun gitu ya. Terima kasih Mbak Novia dan Bu Sari. Kita masih ada waktu sekitar
3 pertanyaan lagi. Jika ada yang masih mau bertanya, boleh di chat di kolom chat. Silahkan, saya tunggu. Oke, ini langsung ada pertanyaan nih dari teman-teman kita Tesalonika dari SMK Yadika 1. Ingin bertanya kepada narasumber, bagaimana cara beradaptasi bagaimana cara beradaptasi dengan Ibu dan Mbak Nabila yang tidak memiliki latar belakang tentang koleksi keramik dan lukisan. Oh, ini untuk Mbak Sari mungkin ya. Oh, untuk Mbak Sari ini bagaimana cara beradaptasi ya dengan yang background kita tidak ada koleksi, tidak ada pemahaman tentang keramik dan lukisan, tapi kok bisa langsung beradaptasi, bagaimana caranya nih Mbak Sari? Baik, terima kasih Mbak Intan. Pengalaman saya selama saya bekerja di Museum Seni Rupa dan Keramik, memang saya sama sekali tidak tahu ya apa sih itu lukisan, apa itu keramik, apalagi saya juga backgroundnya bukan seorang arkeolog gitu kan, jadi saya nggak tahu. Nah, tapi saya senang belajar, jadi saya banyak belajar dan menggali informasi dari orang-orang yang lebih berpengalaman dan wawasannya lebih banyak gitu kan. Jadi saya contohnya ketika saya ingin tahu tentang lukisan, ya saya banyak berkomunikasi dengan pelukisnya, dengan para kurator gitu. Sehingga tantangan saya ketika saya bekerja di Museum Seni Rupa dan Keramik itu saya langsung dituntut untuk mengkaji satu koleksi lukisan yang harus dicagar budayakan. Itu menurut saya sulit. Akhirnya ya mau nggak mau saya jadi belajar, saya jadi tahu, saya banyak terima kasih juga saya sudah dibantu oleh Yayasan Mitra Museum Jakarta yang waktu itu sering mengadakan seminar mengenai bincang-bincang karya. Nah, di situ saya merasa, oh ini saya benar-benar ingin menambah wawasan tentang lukisan. Nah, kalau untuk keramik itu saya juga belajar, Mbak Intan. Saya belajar dari Pusat Arkenas ya. Saya ke sana, saya belajar lagi dari awal. Saya ingin tahu jenis-jenis keramik, terus gimana sih keramiknya. Kalau keramik asing karena kan di Museum Seni Rupa dan Keramik itu kita memiliki koleksi keramik kurang lebih 12.000 lebih ya. Nah, itu narasinya juga kurang. Akhirnya saya ya itu belajar. Akhirnya saya minimal saya bisa mengidentifikasi gitu. Belajar ya dari awal. Untung yang ngajarin saya sabar gitu kan. Dan saya juga sering menghadiri seminar-seminar yang terkait dengan koleksi yang ada di Museum Seni Rupa dan Keramik. Seperti itu Mbak Intan, saya belajarnya. Mudah-mudahan jawaban saya cukup dimengerti ya. Iya, terima kasih Bu Sari. Ini jawabannya juga menjadi inspirasi untuk kita semua. Gimana kita berada di satu lingkungan baru, tantangan baru, dan bagaimana kita beradaptasi secara singkat, padat, dan cepat gitu ya Bu. Tapi ngena. Oke, Ya. terima kasih Bu Sari. Intinya sih kita harus mau belajar, jangan menyerah, terus tetap belajar itu kan nggak ada batasan usia, jadi Betul. ya kepingin tahu gitu. Betul, setuju Bu. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Sari. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Masih ada sisa sekitar 3 menit lagi nih untuk teman-teman yang ingin bertanya. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh Bapak Ibu semua silahkan yang ingin bertanya kepada moderator kita, ingin bertanya tentang koleksi di Museum Wayang atau Museum Seni Rupa Keramik atau pengalaman-pengalaman lainnya, boleh banget ditulis di kolom komentar. Ya, kita sambil nunggu ya ini ya, apakah ada lagi nih yang bertanya? Atau mau langsung raise hand juga nggak apa-apa. Kalau nggak sempat untuk ngetik, boleh langsung raise hand jika ingin bertanya.
Oke, baik. Sepertinya tadi pertanyaan tadi sudah mewakili dari teman-teman semuanya ya, Bu Sari dan Mbak Novia. Ya, terima kasih banyak untuk kegiatan hari ini. Terima kasih juga untuk para peserta. Izinkan saya menyimpulkan dari hasil bincang santai tadi bersama Mbak Novia dan Bu Sari, kemudian juga pengalaman sedikit dari Bu Sri Kusumawati. Setelah saya simpulkan, jadi Oh, sebenarnya ada yang raise hand, Mbak Intan. Oh. Mbak Intan, maaf, ada yang raise hand. Oke, dari Mbak Putri Melsi, silahkan jika ingin bertanya. Iya, Ibu. Apa alasan tertarik bekerja di museum? Oke, nah ini untuk Bu Sari dan Mbak Novia nih, alasannya apa nih? Kenapa sih tertarik bekerja di bidang permusiuman? Boleh, siapa dulu jawab? Mbak Novia dulu apa saya dulu? Boleh Mbak Novia dulu kali ya, Bu Sari ya? Boleh, Gantian, boleh. Oh, Mbak Novia. Ya, kalau saya memang dari awal saya sangat cinta museum karena saya sudah mengunjungi museum khususnya di Jakarta itu udah hampir semua dan mengajak juga dari sejak kuliah teman-teman saya, kemudian juga ada yang memang dari pertukaran pelajar terus mengajak ke museum menjelaskan. Jadi saya memang tertariknya dari situ. Namun kalau background kepariwisataan itu tidak ada dan dapat kesempatan bekerja di museum. Oke, berarti berawal juga dari lingkungan ya Mbak Novia, jadi tertarik nih, semakin tertarik di bidang permusiuman dan mendapat kesempatan bekerja di museum. Ya, Iya. Selanjutnya Bu Sari, silahkan. Kalau saya tertarik ketika itu saya sekolah dulu nih, sekolah di bidang permusiuman. Nah, setelah selesai sekolah di bidang permusiuman, lalu saya merasa kok kayaknya enak ya kerja di museum gitu. Nah, lalu akhirnya saya ingin pindah gitu, mutasi ya ke museum dan ingin mengaplikasikan apa ilmu yang sudah saya dapat ketika saya belajar tentang permusiuman. Seperti itu, Mbak Intan. Oke, terima kasih Bu Sari. Nah, ini ada pertanyaan satu lagi nih, pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ya, selamat pagi, saya Febrianti dari SMK Yadika 1, ingin bertanya kepada narasumber, bagaimana cara menarik minat atau mengajak para pengunjung yang datang ke museum tidak hanya untuk berfoto-foto, tetapi juga untuk mengetahui sejarah atau informasi-informasi koleksi di museum. Ya, silahkan dari siapa ya nih? Bu Sari mungkin ya Bu, gantian nih. Ya, untuk mengetahui sejarah ya itu berarti kita itu tadi memang kita harus memberikan informasi yang jelas kepada pengunjung agar yang kita sampaikan itu mengena gitu kan. Jadi dimengerti sama pengunjung sehingga mereka merasa puas apa yang ingin mereka dapatkan gitu. Nggak hanya kita nggak ngambang ngasih informasinya. Begitu Mbak Intan. Dan juga kita karena anak-anak muda sekarang juga senengnya kan foto-foto gitu kan. Nah, kita juga harus menyiapkan booth-booth foto untuk bisa mereka berfoto dan ditampilkan ke medsos mereka. Seperti itu. Yang pasti sih memang kita harus itu aja, intinya kita harus menyampaikan informasi yang jelas. Gitu Mbak Ina. Oke, baik Bu Sari. Berarti menampilkan informasi yang jelas, kemudian mengikuti tren kekinian ya Bu Sari ya. Jadi tetap ya ilmunya tetap dapat, trennya pun juga tetap dapat gitu ya. Jadi bisa menarik ke semua kalangan. Oke, selanjutnya Mbak Novia, boleh silahkan dijawab pertanyaannya. Ya, untuk cara menariknya itu kita bisa masuk dulu ke di pikiran mereka tentang konten media sosial, karena kita juga cukup aktif, karena saya juga salah satu penyusun konten media sosial di museum. Kita juga bisa menampilkan tentang edukasinya tidak monoton, jadi edutainment. Jadi kita menebak jenis koleksi museum, kemudian kita juga menjelaskan sejarah museum dengan agak ala-ala video
grafis seperti itu. Kemudian menggunakan lagu-lagu kekinian supaya masuk di explore juga. Jadi kita masuk ke softnya dulu karena pandemi juga. Jadi kita bisa membuat rasa penasaran dulu nih pengunjung atau masyarakat atau seumuran saya gitu untuk berkunjung ke museum. Kemudian baru kita tanamkan juga nih ada spot foto yang menarik. Selain itu juga kita kasih informasi di museum wayangnya ada koleksi apa nih yang sesuai dengan sifat-sifat dari misalnya kita masuk juga waktu itu pernah tentang percintaan, kita tampilkan Rama dan Sinta, kemudian ada Tahwananya juga, jadi kita bisa masuk dalam masyarakat kekinian juga seperti itu, Mbak Intan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novia. Nah, ngomong-ngomong masalah media sosial nih, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, mumpung membahas media sosial, bisa kalau mau melihat dan menikmati konten yang sudah kami buat di media sosial kami, bisa di-follow Instagram kami @museum_seni_JKT. Nanti di situ juga ada Linktree yang akan menghubungkan ke media-media sosial di 3 museum lainnya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Novia. Ya, karena tadi pertanyaan terakhir akan saya simpulkan sesi bincang-bincang santai kita hari ini. Ya, Mbak Intan suaranya ke mute. Suaranya Mbak Intan. Oh iya, maaf. Iya, jadi bincang-bincang santai pada hari ini tuh cuma santai banget gitu, enggak. Tapi kita ini berbagi pengalaman dan memang tujuannya sudah jelas, kita berbagi pengalaman dan energi positif kepada teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, khususnya bagi para perempuan dimanapun berada, bagaimana kita membagi waktu dengan baik, bekerja dengan baik, dimanapun berada dan tantangan apapun itu. Dan ketika kita share knowledge seperti tadi itu kan bincang-bincang kita ini kan memberikan dan membagikan pengalaman serta ilmu kita kepada semuanya. Nah, itu bukan berarti kita merasa paling ahli, bukan seperti itu ya Mbak Novia dan Bu Sari, tapi memang kita ingin membagikan positive vibes kita nih, semangat kita bekerja di bidang permusiuman yang tantangannya sangat banyak kepada teman-teman semuanya. Nah, kemudian juga saya pernah mendapat kata-kata motivasi. Jadi membagi pengetahuan kita itu tidak membuat ilmu kita berkurang, malah ilmu kita akan semakin bertambah dan itu merupakan salah satu kebaikan yang abadi karena akan mengalir terus sampai kita di liang lahat gitu. Nah, kemudian juga tadi setelah saya simpulkan juga bincang santai kita tadi, lamanya kita bekerja di suatu tempat, orang baru atau orang lama di sebuah instansi itu tuh bukan tolak ukur kita menjadi dinilai sebagai seorang kompeten atau yang bukan. Tapi salah satu ciri dari kompeten ini adalah ketika kita mau terus belajar nih, tadi seperti Mbak Novia dan Bu Sari, serta tadi ada Bu Sri Kusumawati yang bekerja di beberapa instansi, belajar lagi mulai dari awal, beradaptasi dan mau mengasah skillnya, mulai dari awal lagi hingga mengerti dan memahami koleksi museum, terus seni dan budaya Indonesia dan menyebarkannya, itu tuh berarti bisa kita nilai bahwa ini adalah perempuan tangguh dan perempuan kompeten yang ada di museum, unit pengelola museum seni. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman juga dari yang saya simpulkan bisa disampaikan pesan tadi, jadi jangan takut untuk memulai hal yang baru di tempat yang baru. Semakin besar tantangannya, semakin kita have fun because we can do something fun for it. Gitu. Ya, terima kasih banyak. Oh iya, tadi sebelumnya saya dengar-dengar Bu Sari ada pantun ya untuk penutup. Boleh nih tadi Sudah disiap dulu, boleh ya? Boleh, iya nggak apa-apa Bu. Tadi ya. depan ada pantun, belakang ada pantun. Iya, silakan Bu Sari. Nggak mau kalah sama Mbak Intan nih. Ya. Lukisan merupakan sebuah karya seni. Indahnya sama dengan batu permata. Saya bangga dengan Ibu Kartini karena beliau telah memperjuangkan emansipasi wanita. Terima kasih Bu Sari pantunnya. Satu lagi, boleh satu ada lagi? Boleh satu lagi boleh. Bunga melati, bunga asoka, tumbuh indah di taman yang asri. Untuk seluruh wanita Indonesia, selamat memperingati Hari Kartini.
Makasih banyak Ibu. Cakep banget pantunnya. Sama-sama, Pas banget Mbak untuk Irma. penutupan. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu, Ibu dan Mbak narasumber, kemudian Bapak Ibu serta teman-teman peserta Zoom meeting pada bincang-bincang santai perempuan-perempuan tangguh di museum pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir kegiatan bincang santai. Mohon maaf jika kami ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Saya akan kembalikan kepada pembawa acara hari ini, yaitu Mbak Adinda. Silahkan Mbak Adinda. Baik, terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada kedua narasumber kita, yaitu Ibu Sari Permana Averelin Dwi Yanita S.A. M.Hum dan Mbak Novia Puji Astuti S.Hum, serta moderator kita Mbak Intan Cahyanita S.Hum, atas sajian gelar wicara yang sangat bermanfaat di hari ini. Baik, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, kami sudah bagikan link daftar hadir di kolom chat Zoom untuk dapat teman-teman isi, dan e-sertifikat akan dikirimkan ke email yang didaftarkan. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Karena jumlah peserta cukup banyak, maka host dan co-host kami akan mengambilnya dan membaginya menjadi per halaman. Maka dari itu, dimohon untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman mengaktifkan kamera dengan memberikan senyuman terbaik. Sudah siap, Bapak, Ibu, teman-teman? Sudah bisa saya hitung ya? Halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Dan halaman ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman. Tibalah kita di penghujung acara. Senang sekali saya, Adinda Putri Dinia, selaku MC yang bertugas, dapat membawakan acara ini sampai dengan selesai. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah hadir secara virtual dalam acara hari ini. Serta mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan acara berlangsung. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas gabung, pas tutup. Iya, apa-apa Bapak. Iya, nanti sertifikatnya akan dikirim melalui email ya Bapak Ibu. Iya. Silahkan Ini soalnya mengisi daftar hadir. Zoom meeting dengan dinas belum selesai nih Mbak Intan. Oh, Sorry. baik. Tidak apa-apa. Terima kasih, sukses. Sukses. Ya. Ya. Bisa ditonton di YouTube unit pengelola Museum Seni juga. Ya, terima kasih. Terima kasih. Izin live ya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu. Udah ya.